Perkenalkan, nama saya Suri, NIM 19100617335, nomor absen 26, kelas D10, Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Olahraga, dosen pengampu Muhammad Rian Subekti MPD. Di sini saya akan mempraktekkan senam lantai dan bermain voli. Yang pertama, senam lantai. Senam lantai adalah salah satu cabang dari olahraga senam. Seperti namanya. Senam ini dilakukan di atas lantai dan kebanyakan gerakannya membutuhkan matras sebagai alat bantu yang bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya cedera atau kecelakaan sewaktu melakukan berbagai gerakan yang hampir semuanya bersentuhan dengan lantai. Yang pertama, sikap lilin. Sikap lilin merupakan salah satu dari gerakan senam lantai yang biasanya dilakukan di atas matras, dengan kaki yang tegak berada di atas sementara kepala berada di bawah sehingga akan berbentuk menyerupai lilin. Tujuan dari sikap lilin adalah guna melatih keseimbangan tubuh serta menjaga tubuh agar tetap sehat. Tak hanya itu saja, sikap lilin merupakan senam lantai dasar untuk senam kategori yang lainnya. Untuk dapat melakukan gerakan ini diperlukan latihan yang rutin, supaya hasil yang diperoleh maksimal dan buat kamu yang masih pemula dapat meminta bantuan kepada teman. Tetapi perlu diingat, sebelum melakukan gerakan ini harus dipastikan terlebih dahulu jika kalian sudah melakukan pemanasan terlebih dahulu. Hal tersebut supaya tidak terjadi kecelakaan maupun cedera. Langkah untuk melakukan sikap lilin yang benar. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tidur telentang dengan kedua kaki lurus, sementara kedua tangan lurus berada di samping kanan dan kiri badan. 2. Pandang lurus ke atas. Setelah itu angkat kedua kaki dan juga pinggul dibantu dengan menggunakan kedua tangan untuk mendorong kaki ke atas. Kaki harus rapat serta didorong dengan menggunakan tangan yang berbentuk seperti siku. Pastikan kaki dan juga pinggul lurus. Setelah itu, atur dan jaga keseimbangannya. Dan yang terakhir, ketika sedang melakukan pendaratan atau yang simpelnya menurunkan kaki, harus dilakukan secara pelan-pelan. Dan yang kedua, guling ke depan. Guling ke depan atau yang kita kenal dengan gerakan guling ke depan merupakan berguling ke depan dengan bagian belakang badan atau teguk punggung, pinggang, serta panggul bagian belakang. Secara teknis, roll depan bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan teknik awalan berdiri dan juga teknik awalan jongkok. Berikut ini langkah untuk melakukan roll depan dengan menggunakan awalan berdiri. Yang pertama, angkat kedua tangan ke arah depan dengan bungkukan badan, kemudian letakkan telapak tangan di atas matras. Dan yang kedua, lipat kedua siku sedikit ke samping. Selanjutnya, masukkan kepala di antara kedua tangan. Dan yang ketiga, sentuhkan bahu pada matras dan bergulinglah ke arah depan. Dan yang terakhir, tekuk kedua lutut, kemudian tarik dagu dan juga lutut ke dada dengan posisi tangan merangkul lutut.
Dan yang ketiga, sikap kayang. Sikap kayang merupakan salah satu gerakan dari senam lantai dengan posisi kedua tangan serta kaki bertumpu pada matras dengan posisi tubuh yang terbalik. Kemudian merenggang dan juga panggul serta perut diangkat ke atas. Manfaat dan tujuan dari kayang ini adalah meningkatkan kelenturan tubuh, terutama pada bagian otot perut, kaki, bahu, tangan, dan juga pinggang. Langkah-langkah untuk melakukan gerakan kayang dengan menggunakan awalan baring. 1. Awali dengan gerakan berbaring di atas lantai ataupun matras. 2. Tekuk kedua lutut, sehabis itu rapikan kedua tumit pada bagian pinggul. 3. Tekuk kedua siku tangan, lalu diikuti dengan telapak tangan bertumpu pada matras, serta tempatkan ibu jari di samping telinga. 4. Lakukan gerakan badan diangkat secara perlahan ke atas. Selanjutnya disusul dengan dorongan dari kedua tangan dan kaki lurus. Dan yang terakhir, lakukan dengan gerakan kepala masuk di antara kedua tangan. Dan yang keempat, handstand. Handstand merupakan posisi berdiri dengan manfaat kedua tangan untuk menopang seluruh badan, dan tangan berada di bawah serta kaki lurus ke atas. Gerakan ini termasuk ke dalam tingkatan senam lantai yang cukup sulit untuk dilakukan, sebab akan membutuhkan keseimbangan yang tinggi. Langkah untuk melakukan handstand yang pertama harus dilakukan ialah berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan. Selanjutnya, gerakan secara perlahan salah satu kaki untuk lebih maju dari kaki yang lainnya. Dan yang ketiga, bungkukkan badan dengan menggunakan kedua telapak tangan yang bertumpu kepada matras atau lantai. Dan yang keempat, kemudian angkat tungkai kaki secara perlahan satu persatu. Dan yang kelima, dorong bongkong setinggi-tingginya sampai dapat terangkat. Dan yang keenam, bengkokkan tungkai ke arah dengan sedangkan tungkai belakang diluruskan. Dan yang ketujuh, posisi akhir ialah badan yang dalam posisi terbalik sebesar 180 derajat, serta dalam keseimbangan dengan kedua tungkai rapat dan juga lurus. Dua, permainan voli. Permainan voli adalah pemain yang tergolong cukup sulit untuk dimainkan orang awam, karena untuk mempelajari permainan ini biasanya kita harus menahan sakit untuk melakukan pukulan, dan kita juga harus mempelajari teknik-teknik dari permainan yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Yang pertama, teknik servis bawah. Biasanya dilakukan oleh pemula karena teknik ini adalah teknik yang paling mudah dan umum digunakan. Teknik servis bawah dilakukan dengan cara 1. Pegang bola dengan tangan kiri sejajar dengan pinggang. 2. Badan sedikit membungkuk. 3. Ayunkan tangan kanan untuk memukul bola dengan tangan yang mengepal. Kita setting. Dan yang kedua, teknik cara untuk melakukan servis atas pada permainan bola voli. Servis atas adalah servis yang dilakukan dengan cara memukul bola dengan jari-jari tangan yang terbuka dan rapat, serta bola dipukul menggunakan telapak tangan. Bola yang dipukul pun harus dilambungkan dengan tinggi di atas kepala dan dipukul sebelum melewati kepala.
Cara melakukan servis atas dalam permainan bola voli yaitu yang pertama, mengambil posisi di belakang garis lapangan atau area yang memang digunakan untuk melakukan servis. 2. Mencondongkan badannya ke arah dengan maka pada teknik servis atas ini badan pemain harus dalam posisi tegap. 3. Lambungkan bola ke atas dan sedikit ke depan menggunakan tangan kiri, kemudian pusatkan pandangan pada bola. Dan yang keempat, ayunkan lengan kanan dari belakang ke atas, kemudian ke depan untuk memukul bola menggunakan telapak tangan. Dan yang kelima, pastikan bola mampu terlontar melewati net dan jatuh ke area lapangan lawan. Dan yang ketiga, teknik dasar gerakan passing. Teknik passing atas adalah teknik yang biasa digunakan untuk memberikan umpan atau sit up dari toser ke pemain yang akan melakukan smash. Karena itu, teknik passing atas ini sangat berguna dalam permainan bola voli. Cara yang benar untuk melakukan passing atas yaitu 2. Bukalah kaki selebar bahu dan lutut sedikit ditekuk. 2. Kedua tangan berada di depan dahi, kedua ibu jari dan telunjuk membentuk segitiga. Pandangkan harus fokus pada arah datangnya bola. 3. Saat bola datang, terima bola dengan jari-jari tangan, tekuk penggelangan tangan ke dalam. Saat menerima, usahakan tangan rileks. Dan yang keempat, dorong bola dengan cara menggerakkan pergelangan tangan ke arah luar dan diikuti gerakan meluruskan siku-siku. Dan yang terakhir, gerakan kaki agak menjijit. Dan yang keempat, teknik passing bawah juga menjadi teknik yang penting bagi pemainan amatir untuk menjadi profesional, karena teknik ini biasanya dilakukan untuk menerima bola servis dan smash dari lawan. Passing bawah dibagi menjadi dua macam, yaitu teknik dasar passing bawah satu tangan dan teknik dasar passing bawah dua tangan. Teknik dasar passing bawah satu tangan adalah keadaan di mana jangkauan pemain terlalu jauh dan rendah untuk melakukan passing atas. Hal ini biasanya terjadi saat pemain yang pertama menerima bola tidak sempurna dalam melakukan pengambilan bola. Teknik ini dilakukan dengan cara badan sedikit dibungkukkan, namun apabila dirasa tetap tidak bisa mencapai jangkauan pemain, maka biasanya pemain akan nekat melompat terbang untuk menyelamatkan bola. Dan yang kelima, teknik smash. Teknik smash adalah gerakan melompat dan memukul bola dengan derajat kemiringan terkecil dan kekuatan terbesar ke arah daerah lawan. Teknik smash adalah teknik yang paling menarik untuk dipelajari dari teknik dasar voli. Karena teknik ini adalah teknik paling keren dan menjadi momok bagi tim lawan karena teknik dasar smash yang tepat dapat meningkatkan perolehan skor. Langkah-langkah melakukan smash adalah awalan, ambil jarak sekitar 3 meter dari letak bola umpan akan melambung. Ambil langkah sedikit lebar dengan satu kaki disusur kaki yang lain di sebelahnya. Diikuti dengan gerakan tangan, dijujurkan dengan diayunkan ke belakang. 2. Loncatan. Meloncat setinggi mungkin. Saat meloncat, pastikan tangan terayun ke depan lalu ke atas dan bersiap melakukan smash. Dan yang ketiga, pukulan. Pukul bola ke daerah lawan dengan sedikit polesan agar bola dapat berputar dan turun menukik. Dan yang keempat, pendaratan. Mendaratlah dengan sedikit mengepel agar mengurangi risiko terkena cedera atau keseleo. Dan yang terakhir, 6. Teknik blok. Teknik blok adalah
satu-satunya teknik yang pilih-pilih bermain, karena teknik blok hanya digunakan untuk menahan dan mencegah serangan dari lawan seperti smash. Cara untuk melakukan teknik blok yaitu: 1. Bersiaplah di dekat net. 2. Lutut ditekuk bersiap untuk melompat, posisi tangan di depan dada bersiap menghalau bola. Dan yang ketiga, di saat yang tepat, lompatlah setinggi mungkin dengan tangan rapat dan mengarah ke atas. Yang keempat, mendaratlah dengan kaki sedikit mengepel agar meminimalisir risiko cedera. Baiklah, sekian dari saya praktek dan penjelasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam olahraga.